Julaibib sama sekali tak populer di kalangan umat Islam akhir zaman. Ia tenggelam dalam kemegahan nama Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Bahkan kita lebih mengenal kisah Uwais Al-Qarni ketimbang Julaibib. Padahal Uwais bukan sahabat Nabi, namun digolongkan sebagai tabi'in, yaitu orang-orang mukmin yang hidup di zaman Rasulullah, namun tak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah. Bagaimana dengan Julaibib? Orang ini selalu berada di saf terdepan saat sholat berjamaah dengan Rasulullah. Saat masih hidup, Julaibib selalu berada di garda terdepan dalam tiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Julaibib merupakan penduduk Madinah yang biasa bercakap-cakap dengan Rasulullah. Mengapa ia tak populer di kalangan umat Islam? Karena Julaibib miskin, tak jelas asal-usulnya, tidak bernasab, buruk rupa, tubuhnya pendek, pakaiannya lusuh, pekerjaannya sehari-hari cuma buruh serabutan. Yap, namanya hanya Julaibib. Nasabnya tak diketahui, kemungkinan ia dibuang oleh orang tuanya saat masih balita, lalu hidup menggelandang di kota Madinah. Saat mendengar risalah ajaran Islam, Julaibib tertarik dan langsung bersyahadat. Namun jangankan umat Islam akhir zaman, Muslim di Madinah saat periode kehidupan Rasulullah juga jarang yang mengenal Julaibib. Pada suatu hari, sehabis sholat berjamaah, Rasulullah menghampiri Julaibib yang sedang membersihkan beranda masjid. "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" tanya Rasulullah dengan lembut. Julaibib terperanjat, tak menyangka kekasih Allah Subhanahu wa taala akan bertanya seperti itu. "Ya Rasulullah, mana ada wanita yang mau menikah denganku?" ucap Julaibib sambil tertunduk malu penuh hormat. Esok hari Rasulullah mengajukan pertanyaan yang sama. Beliau mengulanginya hingga 3 kali dan dijawab Julaibib persis seperti hari sebelumnya. Tiba-tiba Rasulullah memegang lengan Julaibib lalu mengajaknya pergi ke rumah salah satu pemuka kaum Ansor. Betapa bahagianya pembesar kaum Ansor Madinah itu saat rumahnya didatangi oleh Rasulullah. Ia lalu bertanya tentang maksud kedatangan Rasulullah. "Aku ingin melamar putrimu untuk Julaibib," ucap Rasulullah dengan penuh wibawa. "Hah?" terkaget-kaget pembesar kaum Ansor. Ia menyangka putrinya yang cantik jelita akan dilamar oleh Rasulullah, tapi ternyata mau dinikahkan dengan Julaibib yang miskin dan buruk rupa. Kabar itu lalu disampaikan pada sang istri. Sang ibu jelas menolak mentah-mentah. Ia tak mau anak gadisnya dijodohkan dengan Julaibib. Ibarat orang tua zaman sekarang, mana ada sih yang mau anaknya dinikahi oleh gelandangan miskin? Jelek lagi. Mayoritas orang tua zaman now mendambakan anak perempuannya bisa berjodoh dengan pria gagah yang berprofesi sebagai pengusaha, pilot, dokter, PNS, karyawan bank, atau anak pejabat. Kenapa Rasulullah malah menjodohkan putri mereka dengan pria lusuh, jelek lagi miskin? Tanpa disadari, putri mereka ternyata telah mendengar semua obrolan dari bilik kamar. Tak lama ia keluar lalu menghampiri orang tuanya. "Wahai ayah dan bunda, tidakkah kalian telah membaca ayat ini, yaitu yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Setelah ayat itu diperdengarkan, kedua orang tua itu tersadar dari kekhilafan. Maka dipersiapkanlah resepsi pernikahan antara putri mereka dengan Julaibib. Rasulullah bahkan mendoakan wanita solehah itu secara spesial. "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doa indah Rasulullah kepada mempelai perempuan, dan doa ini benar-benar terkabul. Di masa depan putri pembesar kaum Ansor itu menjadi saudagar yang dermawan seperti Utsman bin Affan. Namun pernikahan Julaibib dan putri pembesar kaum Ansor tadi bertepatan dengan meletusnya perang Uhud. Sejatinya Rasulullah sudah memberi keringanan bagi Julaibib agar tidak perlu ikut berperang. Seakan memberi kesempatan bagi Julaibib agar bisa menikmati
malam pertama dengan istrinya yang cantik jelita. Karena lebih mencintai Rasulullah, Julaibib memutuskan untuk ikut berjihad ke medan perang Uhud. Baginya urusan syahwat bisa ditunda, namun ikut serta dalam jihad jadi perkara yang utama. Maka bergabunglah Julaibib dengan pasukan Rasulullah. Perang berkecamuk hingga membuat banyak kaum muslimin terbunuh. Rasulullah sendiri terluka parah dalam perang Uhud. Bahkan gigi sirinya patah akibat keganasan pasukan musuh yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat perang berakhir, Rasulullah menugaskan pasukannya untuk mengumpulkan mayat kaum muslimin. Setelah didata satu persatu, beliau tak menemukan Julaibib. Kemana Julaibib? Apakah ada di antara kalian melihat Julaibib? Tanya Rasulullah. Julaibib yang terlupakan, saat itu tak ada seorang pun yang mengingatnya kecuali baginda Rasulullah. Maka para sahabat kembali mencari Julaibib di antara mayat bergelimpangan. Tak lama kemudian ditemukanlah jasad Julaibib bersimpah darah. Ia syahid di medan perang Uhud dengan luka sayatan dan bacokan di sekujur tubuh. Dengan menahan rasa sedih, Rasulullah sendiri yang mengkafani dan memasukkan jasad Julaibib ke liang kubur. Saat mensolatkan jenazahnya, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Tak semua orang mendapat doa seperti itu, membuktikan bahwa sosok Julaibib memang spesial di mata Rasulullah. Begitulah akhir kisah Julaibib yang lebih memilih berjihad di samping Rasulullah ketimbang menuruti syahwat, dan pilihannya itu mendapat ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ia yang tak terkenal di dunia, tak sempat menikmati malam pertama, ternyata sudah dinantikan oleh ribuan bidadari surga.